Ya, Shalom kekasih Tuhan yang di Betania Blessing di Kota Jambi, serta Jemaat Keluarga Hemat Rajani di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Bahagia sekali hari ini bisa menyampaikan Mana Sorga untuk edisi yang kedua tentang bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang hidup bermanfaat. Karena memang untuk itulah Tuhan Yesus menjadikan setiap kita menjadi kembali anak-anak kerajaan. Jauh sebelum dosa itu ada, Adam dan Hawa sudah diperintahkan Tuhan supaya hidupnya bermanfaat bagi Allah. Dengan cara apa? Mengelola dan mengusahakan Taman Eden. Dan demikian juga ketika karya penebusan itu terjadi. Hidup kita ingin dikembalikan oleh Bapa di surga kembali kepada konsep awal ketika Allah menciptakan manusia. Buat apa kita sukses? Buat apa kita memiliki ini dan itu kalau hidup kita tidak bermanfaat atau tidak berdampak bagi siapapun? Itu sebabnya para kekasih Tuhan harus mengerti kan hati Allah ini. Bagaimana supaya saudara dan saya di akhir zaman ini konsentrasi betul-betul. Adakah hidup kita sudah sejauh ini hidup bermanfaat bagi kerajaan Allah? Sebab ketika Anda tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah, berarti kita telah melanggar konsep penciptaan Allah akan manusia dari awal hingga sekarang, di mana saudara akan hidup menjadi egois, mementingkan diri sendiri, dan akhirnya sungguh sepertinya karya pengorbanan Yesus jadi tidak berarti dalam kehidupan saudara. Karena setiap orang percaya yang dipanggil untuk menyelamatkan sesamanya adalah dengan cara memperkenalkan Yesus ada dalam hidupnya. Yesus sendiri pun ketika menjadi manusia telah menjadi teladan bagi setiap kita. Bagaimana dia bermanfaat bagi sesamanya. Karena memang itu kerinduan hati Allah dalam kehidupan setiap kita. Melalui kehadiran Yesus di dunia sebagai manusia kala itu, sekalipun dia Tuhan seutuhnya, dia menunjukkan bahwa hati Allah adalah pengen supaya kita semua satu dengan yang lain saling bermanfaat. Bukan memanfaatkan orang, tapi bagaimana kita berdampak, memberikan pengaruh yang baik lewat apa yang ada di dalam kita, yaitu kehidupan Kristus, supaya menjadi berkat bagi sesama kita. Alkitab saya berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi perbendaraan yang baik itu menghasilkan kehidupan yang baik. Kata mengeluarkan hal-hal yang baik itu bicara pengaruh, Bapak Ibu kekasih. Kita ini berpengaruh untuk orang lain menjadi baik atau menjadi jahat. Kalau kita memiliki kehidupan yang jahat, kemudian kita bergaul sama orang jadi jahat, itu kehidupan yang tidak bermanfaat. Kita punya pasangan, kita punya keluarga, seharusnya mereka melihat ada sesuatu yang baik di dalam diri kita yang bisa kita pengaruhkan dalam diri mereka. Sebenarnya Tuhan mengajak kepada kita lewat Mana Surga yang pertama kemarin kita sampaikan, harus memiliki pertobatan dari dalam dulu. Di mana setelah kita bertobat, hidup kita diperintah oleh kerajaan Allah sesuai Matius 4 ayat 17. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mempunyai perbendaraan yang baik, supaya kita bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Yaitu yang kedua dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oh, ternyata yang kedua adalah hidup harus intim dengan Tuhan. Yesus tinggal dalam diri kita, kita tinggal dalam diri Yesus. Kalau kita di hati Yesus sih sudah pasti, Bapak Ibu kasih. Karena untuk itulah dia menyelamatkan kita, ya enggak? Anda di hatinya Yesus. Tapi pertanyaan saya, adakah Yesus di hati kita? Itu bicara tentang keintiman. Orang kalau intim dengan Tuhan, kasih mula-mulanya itu selalu ada. Mau diberkati kah, mau dalam pergumulan kah, mau dalam lembah kekelaman kah, dia akan tetap memiliki kasih mula-mula. Nah, orang itu bisa kehilangan kasih mula-mula, kenapa? Tidak intim sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu kasih. Intim itu bicara tentang kecintaan, sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya hidup Anda memiliki yang namanya buah. Tidak pernah pohon berbuah itu buahnya dimakan pohon itu sendiri. Pasti dimakan oleh makhluk yang lain. Pasti dinikmati oleh orang lain. Demikian ketika kita bicara tentang kehidupan yang berbuah, berarti ada orang lain yang menikmati kehidupan Kristus dalam diri kita. Bisa tenaga kita, buah pikir kita, perhatian kita, finansial kita, kebaikan kita, itu dinikmati orang lain, dan itulah buah. Dan Tuhan sangat melarang orang Kristen hidup egois, tidak peduli dengan sesamanya. Karena Yesus selalu peduli dengan saudara. Bagaimana kehidupan Yesus setiap hari memberkati saudara. Demikian juga harusnya ada dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap hari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan Tuhan yang bisa terjadi kalau Anda intim dengan Tuhan. Bukankah engkau akan menjadi sama dengan apa yang kau sembah, Bapak Ibu kasih? Kalau engkau menyembah Yesus yang peduli, maka harusnya kehidupan Anda adalah kehidupan yang penuh dengan peduli. Kalau hari ini Anda egois, pelit, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan yang namanya kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkan, maka percayalah,
Betapa sedihnya kita ketika kita dalam keadaan yang mendesak, Anda berseru kepada Tuhan. Tuhan sepertinya seolah-olah gak peduli dengan saudara. Demikian juga apa yang kau mau Tuhan berbuat buat kita, perbuatlah kepada orang lain. Itu yang namanya kehidupan yang intim dengan Tuhan, di mana kasih Kristus selalu terpancar dalam kehidupan setiap kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jemaat Bontang dan Jambi, dengan baik-baik. Dan hari ini keintimanmu dengan Tuhan membakar kasih mula-mulamu, sehingga hidupmu selalu berdampak dan berpengaruh bagi sesama kita. Yang ketiga adalah hidup kita harus menjadi orang yang mengerti. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kelakuan itu bicara tentang kehidupan yang nampak. Botol itu bernilai bukan karena botolnya, tapi apa ada di dalam isinya. Hidup kita itu bernilai bukan karena casing kita, tapi karena isi dalam kehidupan kita. Kelakuan kita, perilaku kita, tutur kata kita, tutur jempol kita, itu dilihat dari kelakuan kita. Nah, kelakuan kita itu bisa bersih kalau firman Tuhan itu menjadi landasan untuk kita beraktivitas dan berjalan di kehidupan ini. Kalau engkau nggak punya firman, percayalah, hidup Anda akan jadi liar. Hidup Anda akan menjadi orang-orang yang seperti dunia ini. Sebaliknya, kalau firman Tuhan kau dengarkan setiap minggu, setiap saat, mungkin lewat YouTube atau lewat ibadah-ibadah MK yang lain atau ITM, itu membuat Anda harusnya memiliki kelakuan yang seperti Kristus. Punya ketulusan, punya integritas, punya kasih, punya penundukan diri, punya kerendahan hati, punya penurutan, nggak suka berontak, nggak suka bangkang, nggak suka provokasi A, B, dan J. Itu kelakuan semua, Bapak Ibu kasih. Kalau kelakuanmu baik, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara, dan itu dijaga dengan firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Sebabnya Bapak Ibu kasih, mari belajar hari ini untuk tetap terus bergaul dalam kerajaan Allah, hidup diperintah oleh Kristus. Dan yang kedua, hidup kita memiliki keintiman dengan Tuhan, karena kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah, punya sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir, hidup Anda dijaga oleh firman Tuhan, sehingga kelakuan kita, perbuatan, perkataan kita selalu mencerminkan kehidupan Kristus yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Doa saya menjadi saudara, selamat hidup bermanfaat dan berdampak bagi sama kita. Tuhan akan disenangkan. Haleluya, dan Yesus berkati. Sampai akhir hidupku.